Kalau sobat elektronik nih, nggak lama-lama lagi ya, Samsung sudah mengeluarkan seri baru yaitu AU7000 dan AU8000. Nah, perbedaannya apa sih dari AU7000 dan 8000 ini? Mari kita simak, check it out. Oke, sobat elektronik, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, di belakang saya ini sudah ada seri AU8000 dan AU7000. AU8000 sebelah kiri, AU7000 sebelah kanan. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, AU7000 itu kan apa namanya suksesornya TU7000 ya. Saya lepas masker dulu aja kali ya, Pak. Lupa saya. Iya, udah divaksin. Udah 2 kali divaksin. Jadi suksesornya TU7000 adalah AU7000. Dulu itu bedanya remote-nya nggak one remote ya. Nah, sekarang yang terbaru itu baik AU7000 dan 8000 itu remote-nya sama-sama seperti ini. Oke ya, sama menggunakan remote seperti ini. Nah, bedanya apa sih? Oke, dari segi model dulu ya, sama. Kita cek segi modelnya, dilihat ya, dari segi model ini masih menggunakan model baju seri lama ya, baju masih kakinya begini, sama banget ini, sama banget sama seri lama ya. Kalau yang 8000 itu kakinya seperti itu, bodinya pasti berbeda. Coba kita lihat nih. AU7000 masih kembung, itu setengahnya dari sini ya, slim, lebih slim, dan berbeda di port. Nah, yang AU7000 itu hanya ada HDMI 3, USB-nya 1, dan optical lalu LAN. Kalau yang AU8000 USB-nya sudah 2, LAN, HDMI 3, lalu ada yang namanya kabel RCA. Nah, di sini sudah tidak ada RCA. Jadi bagi yang masih punya DVD player home theater atau yang basisnya DVD, ini sudah tidak bisa disambungkan ya, kecuali mungkin pakai converter. Cuman pakai converter tuh nggak maksimal ya, bener nggak Pak Editor? Betul ya. Jadi port keluar suaranya itu hanya menggunakan dari optical dan HDMI 2.1 ya, EARC ya di sini ya. ARC. Ya. Oke, kita coba langsung ke gambarnya. Oke, spesifikasi gambarnya, mesinnya sama, Crystal Processor 4K. Cuman bedanya di sini nih, ini pure color, lalu itu dynamic crystal color. Nah, dari sudut pandang teknologi dynamic crystal dan pure color tuh berbeda ya. Coba, dynamic itu ini seperti dari batunya Pak, coba dilihat aja. Ini demonya sama. Tuh, ya. Jadi seperti kena ini. Ada suatu objek diterangi lampu, ya. Iya. Kalau ini seperti ada kehalang sesuatu. Jadi memang bedanya di situ ya. Nah, dari segi gambar memang terlihat dari demo yang sama. Mungkin dari kamera belum terlihat, tidak terlalu terlihat ya, cuman kalau jelas itu. Jelas ya. Oh iya, jelas ya. Warna kuningnya beda tadi. Nah, ini juga rumputnya beda tuh, cahayanya terlihat ya, cahayanya ini nyebar ke sini. Ini cuman ini ya. So, dari warna jembatannya pun sudah berbeda. Ya, ini sama-sama sudah pakai mode dynamis ya. Mode dynamis. Tadi remote-nya mana nih, Pak? Saya cari remote. Nah, ini sini. Mode dynamis. Oh, kita cek nih. Jadi ini seperti full array, seperti yang sudah saya jelasin sih. Ya. Oke, ini setting. Kita ke setting. Sama-sama menggunakan mode dynamis. Oke ya. Lalu keluaran suaranya sama nggak? Oke, kita cek. Sama. Oke, memperkeras, pengaturan ahli ini sama, ada optical, ada bluetooth, sama ya. Oke, kita cek lagi ke umum, harusnya sih sama. Oke, ini
aksesibilitas. Lalu di sini ada pengaturan suara yang berbeda nih. Ada pengaturan suara, di sana tidak ada. Lalu jaringan sama manajemen sistem, ya. Fitur pintar. Di sini ada pengaturan AirPlay dan di situ nggak ada, ya. Di situ nggak ada pengaturan AirPlay-nya. Lalu ada penghemat daya dan energi. Oke, itu udah habis ya. Umumnya ini masih banyak tuh. Ada fitur pintar, ya. Ada pengaktifan otomatis Smart Hub. Oke, jadi di situ ya bedanya. Lalu kita back ke pengaturan umum, tadi sudah dukungan persyaratan privasi. Oke, jadi yang berbeda di pengaturan umumnya ya. Oke, kita langsung lanjut ke menu smartnya. Oke ya. Di sini tidak ada namanya ambient mode. Tadi saya cek tidak ada ambient mode. Oke, di sini ada biasalah App Store. Cari sama ya. Oke, no, di sini pengaturan. Pengaturan inputnya ada TV, PC on TV sama ya. Ini PC on TV. Tuh. Lalu di search App Store. Oke. Nah, yang beda di sini nggak ada ambient modes. Jadi ini tidak ada ambient modes. Ambient mode sudah kita jelaskan di review kita di seri AU8000 ya. Jadi seperti lukisan. Jadi kalau misalkan nggak dipakai TV-nya itu bisa tetap standby dan bisa digunakan mode ambient mode. Itu sesuaikan dengan ruangan bisa ya. Jenis-jenis lukisan lah. Nah, lalu apalagi sih? Tadi kita cek ada yang namanya sama-sama PC on TV. Oke. Di sini sama ya. Dia mempunyai pengaturan PC on TV. Ya. Kita coba cek sama nggak? Ya. PC on TV itu baru ya dari Samsung. Nah, jadi ini bisa berbagai layar di semua Windows user. Di semua user ya. Windows, Apple. Nah, lalu bisa Samsung Dex. Ini gunanya untuk presentasi. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya kabel. Bukan kabel, proyektor. Udah nggak zaman ya. Semua sudah ada di Samsung dan sudah tersedia fitur berbagi layar. Tuh, silahkan pilih ya. Ini sudah bisa pakai Apple nih, mau presentasi. Nggak ada nih proyektor, handphonenya Apple, bisa pakai Apple AirPlay. Mau laptop, nggak ada proyektor, nggak ada HDMI, ya. Sudah beli TV ini, bisa pakai fitur berbagi layar PC Windows. Jadi sudah sangat mudah dan mendukung pekerjaan zaman sekarang yang menuju ke 5G ya. Apa sih 5G? 4.0 ya. Bapak tahu 4.0 nggak? Ya, 4.0 tuh 4.0 Pak. Jadi zaman semua sudah serba era digital. Udah nggak zaman lagi pakai proyektor, langsung aja pakai ini, lebih simple ya. Jadi mungkin itu perbedaannya. Dari harga mungkin tergantung tokonya. Saya nggak bisa nentuin harga, Mas, harga 343 ini berapa? 43 ini ya kisaran 6 juta, 7 juta untuk 43 ya. Untuk yang ini selisihnya bisa jadi kalau seri lalu tuh TO7000 dan 8000 selisihnya sekitar 500.000, 600.000 ya per inch-nya gitu. Kadang-kadang 1 juta. Nah, jadi itu disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan dan budget. Mau pilih yang mana? Kalau misalkan harganya lebih murah yang ini, terus nggak perlu fungsi gambar untuk nonton TV aja, saya rasa ini cukup. Cuman kalau misalkan perlu fitur-fitur yang harus mendukung yang ditonton, misalkan gambarnya pengen bagus banget, pengen nonton Netflix, nonton HBO Go, nonton film-film yang perlu layar gambar yang bagus, ya ambil yang ini ya. Jadi mungkin itu. Bapak ada pertanyaan lagi? Mungkin biasanya Bapak tuh idenya cemerlang gitu ya. Panel sama ke panel kayak tuk sama. Mas Samsung masih konsisten menggunakan panel VA atau soft panel. Ya, kok nggak ngeluarin hard panel? Ya terserah Samsung. Masa saya ngatur bagaimana sih, kan punya kekurangan dan kelebihan. Apalagi nih, harga udah, fitur udah, apalagi ya. Prosesornya Tizen ya?
sama Tizen ya, bukan prosesor Pak, sistem operasi. Iya. Smart TV-nya masih Tizen. Operating system kan? Ya, operating system. Sistem operasi sistem. Jadi itu semacam bahasa yang dibulak-balik. Iya. Padahal sama aja gitu. Ada lagi Pak? Aku. Oke. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan lebih detail silahkan cek di komentar. Kalau mau beli barangnya online ada rupa-rupa.com. Store kita namanya Informa Elektronik, tinggal cek di Google Map, misalkan alamat di Jawa Timur, cek Google Map Informa Elektronik sudah ada. Silahkan hubungi saja. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.